Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini kita memasuki Advent ketiga, minggu penantian dalam sukacita. Dalam minggu ini disampaikan kepada kita berita tentang janji keselamatan, pemulihan, pembebasan dari hukuman dan pendamaian dari Allah, sehingga kita dapat memanggil namanya dan beribadah kepadanya. Dalam janji inilah kita semua diajak merayakannya dalam kegembiraan. Bersorak-soraklah, hai putri Sion, berdempek-soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, mari kita sambut janji Allah dengan kidung jemaat nomor 91 bait 1 sampai 3, Putri Sion nyanyilah. Jemaat GKJ Seklasis Magelang dan juga para pendengar Magelang FM, ibadah Minggu Advent ketiga ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Advent selalu menyimpan dua sisi misteri kehidupan manusia yang saling berkelindan, yaitu ingatan akan masa lalu dan harapan pada masa depan. Di masa Advent ini, kita mengingat
dan diteguhkan kembali oleh peristiwa kelahiran Yesus pada malam Natal di Bethlehem. Ketika Tuhan merendahkan diri menjadi manusia dalam sosok bayi mungil di palungan. Pada saat yang sama, kita pun saat ini menantikan pengharapan dan mempersiapkan diri akan kedatangannya yang kedua. Dia yang datang sebagai juru selamat dunia, Sang Maharaja semesta, menantikan kita menerimanya sebagai pendamai yang kudus. Siapkanlah diri kita, nyatakanlah pelita dan bukalah hati, kita menyambut kedatangannya. Bacaan sejati, gemita dos brengkosti, wa manut lan bekti. Yen peteng ing mana, kabidong ing sisa, kula nilingkan sabten Allah, uas lan kuatir, wos tentu sumingket, angger pasrah kang terus ing mana. Mung sawiji kabecan sejati, ngepita dos brengkosti, wa manut lan bekti. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dalam menjalani kehidupan ini, saudara, kita seringkali gagal untuk mewujudkan kasih Allah kepada sesama. Oleh karena itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkaulah sumber sukacita bagi semua. Tetapi kami sering menerima sukacitamu dan tidak membagikan sukacita. Tetapi yang terjadi, kami sering menjadi pembuat duka cita. Untuk itu, ampuni kami Tuhan, sehingga kami benar-benar bisa merasakan dan membagikan sukacita itu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan menerima berita anugerah. Untuk itu kami undang
saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Adapun berita anugerah saat ini terambil dari Yesaya 12 ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari saudara kita saling mengucapkan salam damai secara namaste. Salam damai, salam damai, salam damai. Mari kita akan sambut berita anugerah ini, karena hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari saudara, kita siapkan jiwa kita untuk menerima sabda. Kita berdoa. Tuhan, kami percaya firman-Mu adalah sumber sukacita. Untuk itu, bersabdalah bagi kami semua. Amin. Saudara jemaat GKJ seklasis Magelang dan juga para pendengar radio Magelang FM. Firman Tuhan di minggu ketiga Advent ini diambil dari Lukas 3 ayat 7 sampai 18. Lukas 3 ayat 7 sampai 18, tetapi saya akan baca ayat
yang ke-18. Lukas 3 ayat 18. Lukas 3 ayat 18. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sekali lagi, dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara, ada sebuah lagu persekutuan pemuda yang sempat viral. Bukan hanya untuk anak muda, anak tua juga suka. Judulnya adalah Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, karena sungai sukacitamu ada dalamku. Ini sangat luar biasa dan dahsyat lagu itu saat itu. Karena memang sukacitamu itu munya dari Tuhan. Maka mestinya dahsyat kekuatannya. Sehingga kalau kita kaitkan dengan tema kita saat ini, apakah sumber sukacitamu? Nah, pertanyaan ini kalau dikaitkan dengan ayat, itu tentu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis yang bertugas membawa kabar sukacita. Kita tahu Yohanes Pembaptis adalah pembuka jalan untuk kedatangan Sang Mesias. Kalau orang GKJ mengatakan cecalang, cucuk lampah. Bapak Ibu, kalau kita melihat iring-iringan temanten yang mau masuk gedung, itu ada yang gitu ya, joget-joget di depan. Wow, itu namanya cucuk lawah. Maka dikatakan dalam nyanyian sekolah minggu, ratakan jalan yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Itulah tugasnya Yohanes. Nah, artinya itulah sukacita yang dirasakan oleh Yohanes. Jadi sukacitanya Yohanes karena dia sebagai utusan Tuhan, sebagai pembuka jalan. Artinya saudara, kita orang-orang yang mengenal Kristus mestinya juga akan merasakan sukacita kalau kita memang bertugas sebagai inisiator. Kita ini adalah orang yang harus punya inisiatif. Maka dikatakan sering, kita ini kepala, bukan ekor. Artinya kita ini inisiator, kita ini cecalang, kita ini formatur yang siap menghadapi perubahan zaman, maka kita pun siap untuk mengadakan banyak perubahan, agen-agen perubahan. Nah, Klases Magelang perlu bersyukur, bangga, karena kita punya pahlawan, namanya Pak Agustono. Loh, mesti sudah melihat ya videonya, menjadi pahlawan desa dengan sanggar singo manunggal. Selamat buat GKJ Magelang, Koster GKJ Magelang menjadi inisiator budaya. Itu luar biasa.
Artinya kita ditantang untuk menjadi inisiator, pembuka jalan. Itulah sumber sukacita bagi kehidupan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, tadi dikatakan bahwa Yohanes memberikan banyak bermacam-macam nasihat. Di bacaan kita ayat yang ke-7 sampai 18. Apa itu nasihatnya yang luar biasa? Dan nasihat itu bukan teori tapi bukti. Yaitu Yohanes berani menentang kemunafikan. Dikatakan dalam perikop kita nanti, mengatakan, hai engkau keturunan ular beludak. Ini biasanya yang diumpat seperti itu, seperti ketika Yesus berhadapan dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki yang terjebak pada formalitas dan kemunafikan. Artinya sebagai pembuka jalan, sebagai pembawa sukacita, bukan berarti ketika berhadapan dengan dunia kita tidak menghadapi tantangan. Salah satunya adalah kemunafikan. Sehingga kita bersyukur ketika di Indonesia kita dikenalkan dengan seorang Tri Risma Hariri, Gubernur Jawa Timur yang sekarang menjadi Menteri Sosial yang luar biasa. Ketika yang namanya Doli itu perkampungan dan tempat prostitusi yang luar biasa, yang damai, penuh harmoni antara ibadat dan krisis kebejatan, tetapi dibongkar oleh Risma. Bagaimana walaupun mungkin dari sudut pandang salah atau tidak bersalah itu sulit, tetapi seorang Ahok menerima putusan hakim yang mulia untuk menerima hukuman dari kacamata hukum. Ini adalah orang-orang yang berani menentang kemunafikan, berani berhadapan dengan ular-ular beludak versinya Alkitab, sehingga Yohanes pun siap dipenggal kepalanya. Artinya itulah sukacita dari Tuhan, berani melawan kemunafikan. Untuk itu mari kita menyambut datangan Sang Kristus di Advent ini dengan jiwa yang sukacita, yang tentu juga berani melawan ketidakadilan. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana Yohanes mengajarkan kalau kamu mempunyai 2 baju, bagikan kepada yang enggak punya. Artinya inilah bagaimana keteladanan untuk peduli dan berbagi. Apalagi dalam suasana yang masih pandemi, kita bisa melakukan aksi untuk berbagi, menolong seseorang dengan lingkungan. Ada banyak macam. Kalau Bapak Ibu yang suka lihat Facebook, itu ada video yang menarik yang namanya Sinau Urep. Ada sosok namanya Mas Adi yang suka cari orang gila, dimandiin, diajak ngomong, dibelikan sepeda. Artinya itu salah satu contoh kreativitas untuk peduli. Ternyata orang gila pun bisa menjadi cara menunjukkan kepedulian kita. Ada banyak cara, saudara. Untuk itu mari sumber sukacita kita seperti Yohanes, yaitu berkarya cinta, sehingga kita dicas lagi di Advent ini ketika sumber sukacita itu akan datang, yang dari surga ke dunia. Itulah sumber sukacita utama kita. Maka kita pun juga harus bisa menebarkan sumber sukacita itu, harus bisa menebarkan cinta kasih itu pada dunia, sehingga Kristus datang juga akan merasakan kehangatan sambutan kita yang
penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati saat teduh bagi kita. Amin. Ya, Saat teduh cukup. jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari saudara kita masuk di dalam doa syafaat. Apakah sumber sukacita kami, ya Tuhan? Sumber sukacita kami adalah karya cinta nyata kepada dunia. Itu yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam Kristus, yang telah datang menjadi juru selamat bagi jagat. Hari-hari ini kami menantikan Natal yang melambangkan kesempurnaan cinta kasih-Mu di dalam kehidupan. Untuk itu kami ingin menyambutnya dengan layak dan melakukan karya nyata itu juga kepada dunia. Sehingga kami, gereja, adalah lambang tubuh Kristus. Sebelum kami berkarya, ajar kami membawa semua di dalam doa dan kepedulian. Untuk itu dengarkan Tuhan syafaat kami. Kami bawa bangsa dan negara ini yang saat ini masih ada dalam suasana pandemi, bisa merefleksi, mengevaluasi, membatasi, sehingga benar-benar bisa melakukan karya program yang penuh dengan kebijaksanaan. Terutama para tenaga kesehatan, Engkau beri kekuatan yang ekstra
agar pandemi segera bisa teratasi. Bapa di surga, kami juga bawa gereja-Mu menjadi pembawa sukacita. Karena gereja bersumber dari sukacita-Mu, sehingga biarlah Advent kami hadapi penuh dengan keinginan berkarya bagi dunia. Kami juga bawa jemaat-Mu yang sudah lama tidak bersekutu secara langsung karena situasi. Biarlah walaupun secara online mereka merasakan kehadiran Tuhan, mereka juga tetap bersemangat untuk bersukacita dalam karya Tuhan, yaitu memberikan pelayanan dan kehidupan. Biarlah Tuhan, permohonan dan doa-doa syafaat ini hanya kami landaskan di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber sukacita dunia. Amin. Jemaat yang terkasih, kini marilah kita ungkapkan syukur kita yang akan kita nyatakan di dalam persembahan, yang dilandasi di dalam firman Tuhan, yang terambil di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan di dalam Kidung Ceria 356 bait 1 sampai yang ke-3, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya, atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami, pada saat ini kami menghaturkan persembahan. Kiranya Engkau berkenan menyucikan dan memberkati persembahan kami, sehingga persembahan ini layak di hadapan-Mu dan sebagai sarana untuk memuliakan nama-Mu saja. Ajar kami untuk dapat mempersembahkan hidup kami seutuhnya kepada tangan pengasihan-Mu. Ampunilah segala kekurangan dan dosa kami di dalam kami menghaturkan persembahan. Persembahan ini kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GKJ Seklasis Magelang dan para pendengar Magelang FM, kita akan memasuki liturgi pengutusan dan berkat. Untuk itu kita akan siapkan Kidung Jemaat 33 bait 1 dan 2. Suaramu kudengar, kita nyanyikan setelah berkat. Marilah kita memasuki kehidupan dengan sukacita dan tetap melakukan kebaikan karena syukur atas anugerah Tuhan Allah yang hidup dan maha kasih senantiasa hadir dan membawa pembaharuan dalam kehidupan kita. Mari dengan sukacita kita sambut Dia. Hati kami siap menyambutmu. Dalam pengharapan akan kedatangannya kembali, marilah kita mempersiapkan diri dalam pertobatan dan pelayanan kasih. Marilah membuka hati dan bersukacita menyambut kedatangannya. Hati kami terbuka menerima kedatanganmu. Saudara-saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu kudus sucikan diriku.